Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini hari Senin, tanggal 9 November. Kita ketemu lagi di pembelajaran PPKN. Kita belajar di materi tetap di bab 3, yaitu pertemuan ketiga. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan ketua kelasnya Nail dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak, sebelum pembelajarannya dimulai, saya absen terlebih dahulu ya anak. Jangan lupa anak tetap buka Google Classroom-nya. Di situ sudah ada link presensi, anak-anak bisa klik dan isi presensi hari ini anak-anak ya. Sudah, Bu. Anak, kita mulai pembelajarannya. Nah, masih ingat nggak materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Memaknai peraturan perundang-undangan. Betul, memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, supaya ingat, kita bahas lagi ya. Singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada yang bisa jawab? KKN. KKN, oke, betul sekali. Kemudian, menambah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya disebut Adendum. betul sekali. Jadi anak-anak masih ingat sama materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 65. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau di minggu pertama, di pertemuan pertama, itu anak-anak belajar tentang definisi atau pengertian dari peraturan perundang-undangan, ya. Di minggu kedua anak-anak belajar tentang urutannya, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketika hari ini kalian akan diajari atau kalian akan diajak untuk memahami tentang bagaimana sih sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Sikapnya seharusnya baik atau buruk? Baik. Baik. Coba dibuka bukunya halaman 65. Nah, dibaca sebentar tentang cerita singkat di bawah ini. Andi, seorang siswa yang penuh dengan semangat pada aturan sekolah. Ya. Kemudian itu ada dua pertanyaan. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Menurut anak-anak bagaimana? Ya. Iya. Ditunjukkan dengan apa? Masuk sekolah tepat waktu. Betul, satu. Yang kedua, Mengerjakan tugas sekolah. mengerjakan tugas sekolah. Nilai rapor selalu baik. Oke, nilai raportnya selalu baik. Indikator kita hari ini, apa sih yang mau kita capai hari ini? Yang pertama, memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, anak-anak akan diajak melalui video ya dan studi kasus sehingga anak bisa menunjukkan perwujudan hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya ya, contohnya tadi yang sudah anak-anak baca, yaitu tentang studi kasusnya Andi. Andi adalah anak yang rajin, anak yang selalu semangat dalam belajar ya. Keuntungannya apa? Ketika dia mematuhi peraturan, akhirnya dia memiliki sikap yang seperti apa? Disiplin. Akhirnya terbiasa ya. Nah, sama dengan pertemuan sebelumnya, saya punya 4 hal. Yang pertama adalah peta konsep, yang kedua adalah materi belajar, yang ketiga adalah tugas belajar, dan yang keempat adalah penilaian. Nah, tadi kan ada 4 hal yang harus dimiliki seseorang supaya dia memiliki sikap disiplin atau sadar hukum. Yang pertama, dia harus mengetahui dulu, ya. Kalau sudah mengetahui, dia memahami, ya. Setelah dia memahami, pasti dia akan melakukan sikap yang sesuai dengan norma hukum. Habis itu, setelah dia menunjukkan sikapnya, dia akan terbiasa dan dengan melakukan perilaku hukum. Ya. Jadi dimulai dari yang namanya mengetahui dulu. Ya anak-anak ya.
Jadi dimulai dari mengetahui dulu. Kalau sudah mengetahui, kemudian memahami, kemudian baru bersikap dan berperilaku. Ya. Silakan anak-anak mengamati video ini. Dilihat dulu. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Nah, pengetahuan pertama yang anak-anak lihat dari video tadi. Apa yang dipersiapkan sebelum berkendara? Memakai helm. Mengancingkan helm. Nah, mengancingkan talinya helm ya. Supaya apa? Selain untuk keamanan juga untuk apa, anak-anak? Selamatan. Keamanan, keselamatan untuk mematuhi aturan ya. Betul. Sekarang kita lanjutkan. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saja. Anak, sampai di sini tadi ada penemuan lagi 2. Apa tadi yang kamu temukan? Masalah apa? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu. Iya, tadi rambu-rambunya ada berapa ya, anak-anak? Ada dua. Ada 2. Tadi yang jadi Ada masalah 2. tadi apa? Akhirnya kok enggak jadi berhenti tadi? Ada rambu dilarang berhenti. Dilarang es. Dilarang es. Parkir. Es coret ya, dilarang berhenti. Melarang stop. Nah, tidak boleh berhenti ya. Kalau ada handphonenya nyala, ya tidak bisa diangkat karena ada rambu-rambu dilarang berhenti. Tapi anak-anak sering lihat nggak, meskipun ada di rambu larang berhenti, tetap ada yang melanggar. Sering lihat nggak seperti itu? Sering. Sering. Masih banyak sekali. Itu berarti apa? Mereka tidak memiliki pengetahuan. Dasarnya dia nggak punya, dia nggak ngerti. Terus yang kedua tadi ada tanda rambu apa tadi, anak? Parkir. Boleh parkir. Kalau boleh parkir artinya? Kalau boleh parkir artinya? Boleh berhenti. Boleh berhenti. Berarti boleh mengangkat teleponnya. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah peta konsep. Nah, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Ada yang namanya kepatuhan terhadap hukum, ya. Jadi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang namanya kesadaran hukum. Beberapa kota besar ada yang namanya CCTV. Yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Nah, di mana itu pelanggarannya, anak-anak? Tidak memakai helm. Nah, tidak memakai Tidak helm. memakai helm. Itu diapakan dulu lewat e-tilangnya itu tadi diapakan tadi? Diperingatin. Nah, diperingatin itu kan kelihatan kalau malu kan akhirnya ya kan? Ya. Karena diperingatkan Ya, tidak Bu. memakai helm. Nah, Ya, Bu. bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami mengenai pengetahuan hukum? Ya, sudah. Coba amati gambar berikut untuk menyimpulkan. Ada yang bisa? Kesadaran hukum warga negara Iya. dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu dari pengetahuan hukum, Kemudian, terus pemahaman kaidah-kaidah hukum, oke. memahami kaidah-kaidah hukum. Oke. Yang ketiga, memiliki sikap terhadap norma-norma hukum dan memiliki perilaku hukum. Oke, betul. Tadi kita belajar studi kasus tentang apa, anak-anak? Berkendara, ya. Selain berkendara? Mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, mematuhi peraturan rambu lalu lintas, ya. Terutama bagi anak SMP.
ya. Oke. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Jadi materi yang disimpulkan oleh Naal tadi benar, bahwa kita belajar tentang kesadaran hukum, terutama mengenai tentang peraturan perundang-undangan di rambu lalu lintas ya. Nah setelah ini silakan anak-anak buka di Google Classroom-nya, sudah ada link, ada 4 soal ya terkait studi kasus. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu Nail untuk pembelajarannya hari ini. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 8H, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang Bu Ayu berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.